Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One. Kali ini mengenai bentrokan yang terjadi antar warga di Kota Sorong, Papua Barat yang terjadi pada Selasa dini hari tadi. Buntut dari bentrokan ini, sebuah tempat hiburan malam di Jalan Sungai Maruni di Kota Sorong ini dibakar oleh massa yang bertikai pada dini hari tadi. Tidak hanya satu tempat hiburan malam, tapi juga sejumlah unit kendaraan seperti mobil dan juga motor yang terparkir juga ikut terbakar di lokasi ini. Akibat bentrokan mengakibatkan diinformasikan sejauh ini kami belum menerima informasinya. Update yang kami terima adalah 18 orang meninggal dunia. Informasi dari Kabid Humas Polda Papua Barat bahwa bentrokan mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. 1 orang meninggal karena sabetan senjata tajam, sisanya diduga terperangkap di dalam tempat hiburan malam yang dibakar oleh massa yang bertikai. Pagi ini korban tewas sudah mulai dievakuasi oleh pihak kepolisian dan juga tempat dari karaoke atau tempat diskotik, tempat hiburan malam ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian, dan kita akan mencoba untuk mengupdate informasi mengenai kejadian ini, dan kita masih akan terus mencari tahu dan mencoba menghubungi rekan kami yang berada di lokasi untuk mencari tahu perkembangan terbaru mengenai proses evakuasi dan juga penanganan jenazah, di antaranya 18 jenazah yang kemudian menjadi korban akibat pertikaian. Sudah ada rekan kami Hanafi di Sorong, Papua Barat. Hanafi, informasinya sudah dilakukan evakuasi terhadap jenazah. Ada jumlah pasti yang kemudian bisa Anda konfirmasi kepada kami mengenai korban dari pertikaian ini? Ya, pemirsa, dapat saya informasikan bahwa pasca aksi bentrokan antar suku yang terjadi pada Selasa dini hari tadi yang mengakibatkan satu bangunan tempat hiburan malam tempat dibakar oleh massa, kemudian ada sejumlah kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor yang terparkir di halaman tempat hiburan malam itu juga ikut dibakar. Sejak pagi tadi kami memantau di lokasi kejadian bahwa aparat kepolisian tengah melakukan upaya identifikasi dan olah TKP terkait dengan aksi pembakaran yang dilakukan oleh warga pada saat konflik berlangsung. Dari hasil olah TKP, aparat kepolisian menemukan 17 jenazah yang berada di dalam satu ruangan yang bertempat di lantai 2 tempat hiburan malam tersebut. Diduga para korban ini tidak sempat menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran maupun aksi anarkis yang dilakukan oleh warga. Sejauh ini sudah ada jumlah total korban yang sudah terkonfirmasi adalah 18 orang. Betul apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat bahwa satu korban itu tadi malam yang dikabarkan terkena sabetan senjata tajam, dan 17 lainnya merupakan korban yang terpanggang atau di tempat hiburan malam. Demikian, Pak. Hanafi, 17 orang yang kemudian terbakar di dalam bangunan yang dibakar oleh massa ini, apakah memang mereka adalah orang-orang yang juga ikut dalam pertikaian atau mereka hanya sebenarnya pengunjung saja di sana? Jadi menurut informasi yang kami dapat di lokasi kejadian adalah seluruh korban yang terperangkap di dalam gedung tersebut merupakan pengunjung, dan ada beberapa ladies yang bekerja di tempat hiburan malam tersebut. Sekarang tadi sekitar 10 menit yang lalu seluruh jenazah telah dievakuasi oleh aparat kepolisian menggunakan 3 buah ambulans menuju ke rumah kamar mayat Rumah Sakit RRS Sorong. Alfat. Baik, Hanafi, kan waktu kepada Anda untuk mencari informasi lebih lanjut dan juga mencari gambar yang lebih update, lebih faktual lagi. Kami juga ingin meminta Anda untuk menggambarkan bagaimana kondisi terbaru di sana. Mungkin Anda bisa arahkan kamera Anda ke lokasi bangunan yang terbakar, bagaimana kemudian kondisinya hingga saat ini, dan mungkin Anda bisa perlihatkan kepada kami.
Baik. Baik. Pemirsa, kami informasikan lagi bahwa sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Papua Barat 18 orang meninggal dunia akibat pertikaian antar dua kelompok warga di Sorong, Papua Barat yang terjadi pada Selasa dini hari tadi. Pertikaian ini belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya, namun diinformasikan bahwa dari 18 orang yang meninggal dunia ini, satu diantaranya meninggal dunia akibat senjata tajam dan ironisnya 17 orang lainnya meninggal akibat terperangkap di dalam bangunan yang dibakar oleh massa yang bertikai. Diinformasikan bahkan beberapa di antara korban merupakan karyawan dari tempat hiburan malam tersebut yang tidak bisa menyelamatkan diri pada saat pertikaian terjadi. Pembakaran dilakukan dan kemudian warga yang berada di dalam tidak bisa keluar dan ironisnya terpanggang di dalam dan tewas. Sejauh ini hingga pagi hari ini 18 orang korban sudah dievakuasi oleh aparat kepolisian ke kamar mayat rumah sakit setempat dan masih dicari tahu apa yang menjadi motif pertikaian terjadi, apa yang menyebabkan dua kelompok massa ini bertikai, siapa dua kelompok massa ini, siapa saja yang kemudian terlibat. Kita masih ingin mencari tahu mengenai hal tersebut. Kami masih mencoba menghubungi rekan pihak-pihak kepolisian mengenai hal ini. Hanafi sudah mengarahkan kameranya kepada bangunan yang terbakar. Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami, Hanafi, silakan. Baik, Hanafi, mungkin Anda bisa gambarkan lagi kepada kami apa yang sedang kami lihat, apa yang sedang Anda pantau. Mungkin Anda bisa informasikan perkembangannya, silakan. Ya, Alfat, dapat saya informasikan beginilah kondisi yang masih berada di sekitar tempat hiburan malam tersebut, di mana masih terlihat mobil yang terbakar ini masih belum dievakuasi. Kemudian sejumlah personil aparat kepolisian juga masih melakukan pembersihan di bagian dalam gedung tersebut. Namun secara umum aparat kepolisian yang tengah melakukan proses identifikasi sudah keluar dari gedung tersebut untuk menuju ke Rumah Sakit Selebi Solo, dan sekarang tinggal beberapa personil aparat kepolisian saja yang masih berjaga-jaga di sekitar lokasi ini. Demikian, Alfat. Baik, Hanafi, kami ingin Anda untuk memegang kamera Anda dan juga terus berkeliling mengitari daerah-daerah yang mungkin belum terpasang garis polisi sehingga masih kami bisa melihat begitu, dan kami ingin melihat lagi kondisi terbaru mengenai apa yang terjadi di sana, bahwa pertikaian ini terjadi mulai pada pukul 11 malam kalau tidak salah, dan ini terjadi di diskotik Double O di Sorong, Papua Barat. Dan sejauh ini sejumlah infrastruktur dan juga mobil-mobil kendaraan di sana terbakar akibat pertikaian yang terjadi. Kami belum mengetahui apa yang kemudian memicu terjadinya pertikaian ini antar dua kelompok massa. Tapi kemudian ada informasi juga bahwa pertikaian ini terjadi akibat adanya salah paham pengunjung dengan petugas keamanan diskotik. Tapi kita masih ingin mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini dengan kepolisian. Hanafi, mungkin Anda sudah memiliki gambar terbaru yang bisa kami pantau mengenai bangunan yang terbakar, yang ironisnya juga terdapat 17 orang di dalamnya ikut terbakar akibat pertikaian antar dua kelompok warga di Sorong, Papua Barat ini. 18 orang totalnya yang menjadi korban meninggal dunia saat ini sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian. Ya. Baik, ini adalah gambar terbaru pemirsa yang diambil oleh rekan kami. Ada Hanafi di Sorong, Papua Barat. Kondisinya seperti ini, masih ada sejumlah kendaraan yang belum dievakuasi akibat pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok massa. Dan sambil Hanafi mengambil gambar terbaru yang berada di diskotik Double O Sorong, Papua Barat ini, kita juga sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Papua Barat, ada Kombes Pol Adam Erwindi. Selamat pagi, Pak Adam. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Adam, informasi terbaru ada 18 orang korban akibat pertikaian. Benar seperti itu, Pak?
Ya, jadi memang dari informasi yang didapat dari Kapolres Sorong Kota AKBP Nyoto, memang benar terjadi ribut dua kelompok semalam jam 11 sampai jam 3. Akibat dari ribut tersebut, satu orang meninggal dari salah satu kelompok. Oke. Namun efeknya ada kebakaran sebuah tempat hiburan malam. Nah, dari tempat hiburan malam itu, dari data yang didapat hari ini dari Kapolres, ada 18 orang yang diduga yang meninggal dunia di lokasi tersebut, entah pengunjung atau karyawan. Ini masih didalami dan identitasnya pun masih akan didalami hari ini. Hari ini Pak Kapolda beserta tim juga menuju langsung ke Sorong untuk mengecek langsung apa yang terjadi di sana. Baik, Pak Adam, ada waktu 4 jam, Pak. Pertikaian terjadi jam 11 sampai jam 3 pagi. Apakah ini belum terpantau oleh pihak kepolisian pada saat itu, Pak? Sudah. Pada saat itu sudah. Jadi memang situasi itu terjadinya langsung, sehingga terjadinya langsung kejadiannya karena kejadiannya adalah di lokasi tersebut, di lokasi tempat hiburan malam tersebut, Ya. Ya, pada saat itu sudah ada pihak kepolisian yang merapat ke lokasi, Pak? Sudah ada lah. Kita langsung memisahkan mereka. Namun ya itu tadi, kebakaran tersebut sudah terjadi, sudah mencoba dipadamkan. Ternyata terjadi ada korban jiwa di situ. Untuk identitas saat ini belum diketahui, Pak, karena kabarnya ada 15 karyawan yang dilaporkan hilang, karyawan dari diskotik ini. Iya, diduga karena sudah mohon izin sudah jenazah tidak dikenali, sehingga Kapolda memerintahkan hari ini DPM sama Kabid Dokes dengan tim DVI-nya untuk berangkat ke Sorong hari ini juga untuk mengidentifikasi korban-korban tersebut. Pak, untuk mengkonfirmasi lagi, Pak, 17 orang yang meninggal di dalam terbakar ini apakah memang karena ada dikunci secara sengaja atau mereka terjebak karena sudah ada api atau bagaimana, Pak? Nah, itu masih didalamin. 18 orang, Mas, ya, 18 orang. Jadi semua korban meninggal dunia 19 orang. Oke. 18 orang di tempat hiburan malam, satu yang luka akibat pertikaian. Untuk penyebabnya atau terkunci atau apa itu masih dalam lidik semuanya. Ini untuk dua kelompok yang bertikai ini sudah diketahui, Pak, kelompok-kelompok mana? Sudah diketahui, sedang dalam pemeriksaan saksi-saksi semuanya untuk dicari tahu siapa yang bertanggung jawab itu untuk diproses sesuai hukum. Dari informasi yang Anda kumpulkan dari para saksi, motif pertikaiannya apa, Pak, sehingga kemudian menyebabkan pembakaran ini? Nah, ini masih didalami, Mas, masih didalami. Untuk itu masih didalami oleh pihak Polres Sorong Kota yang di-backup oleh Dirkrim Polda Papua Barat. Artinya sejauh ini sudah ada yang diamankan untuk pemeriksaan awal ini, Pak? Untuk keterangan saksi-saksi saja sudah diamankan. Karena kejadiannya kan subuh malam dengan situasi gelap seperti itu, ya kita yang penting sekarang situasi Sorong Kota kondusif, Mas. Tinggal pengembangan kasus tersebut untuk mencari pelaku-pelaku yang bertanggung jawab di kejadian tersebut. Oke, masih dicari pelaku untuk yang bertanggung jawab. Kalau dari hasil olah TKP sendiri, Pak, apakah ditemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan terjadinya pembakaran dan juga pertikaian seperti senjata tajam? Itu masih dicari tahu, Mas. Itu masih dicari tahu. Oke, untuk dua kelompok yang sudah diketahui tadi identitasnya dan juga kelompok-kelompok mananya, apakah mereka ini kelompok yang sebelumnya juga pernah tercatat dalam catatan kepolisian atau bagaimana? Bukan, Mas, jadi kelompok ini hanya kelompok berdasarkan kesukuan saja, jadi kami tidak bisa sebutkan suku mana dan suku mana. Namun itu tadi terjadi secara spontanitas, tersinggung antara anak mudanya, hingga terjadilah seperti itu, kejadian pertikaian itu. Seperti itu. Untuk informasi yang menyebutkan bahwa terjadi salah paham antara pengunjung dengan petugas keamanan, bisa dikonfirmasi atau memang ini antar dua kelompok saja? Untuk semua itu nanti setelah didalamin oleh pihak kepolisian, Mas, dari Polres Sorong Kota. Nanti setelah ada data realnya nanti akan kita update kepada rekan-rekan media. Oke, sejauh ini sudah ada pihak keluarga mungkin yang merasa kehilangan keluarganya, Pak, untuk melapor ke sana? Ini masih di ini, Mas. Jadi kita sekarang memberangkatkan tim DVI dari Polda untuk mengidentifikasi korban-korban tersebut. Nah, nanti bila sudah diketahui siapa, ataupun kami juga mengimbau kepada wartawan juga rekan-rekan media untuk bila ada keluarganya yang kehilangan akibat kejadian semalam segera hubungi pihak Polres Sorong Kota. Oke, untuk pemeriksaan identitas atau identifikasi dari korban ini membutuhkan waktu berapa lama biasanya, Pak? Ini timnya masih berangkat, Mas. Nanti dari saya juga berangkat ke sana ke Sorong. Nanti mungkin dari Sorong kita akan melaporkan perkembangannya, Mas. Oke, untuk tempat hiburan malam ini, Pak, apakah sebelumnya juga pernah terjadi pertikaian serupa? Kalau tempat hiburan malam ini kan memang sudah lama, Mas. Jadi kalau pertikaian mungkin yang salah paham ya, mungkin namanya tempat hiburan malam ya.
Tapi kalau untuk yang kejadian besar seperti ini baru ini terjadi. Oke. Untuk proses pemadamannya sendiri Pak butuh berapa lama waktu itu Pak? Nah ini masih, kalau data itu semua masih kami menunggu dari Polres Sorong Kota, Mas, karena sekarang mereka lagi fokus pada menciptakan situasi kondusif dulu di sana, sambil mencari tahu penyebab-penyebabnya semua. Oke, diinformasikan tadi Pak Adam mengatakan Pak Kapolda juga sedang menuju ke Sorong untuk mengecek langsung Ya, hari apa ini. yang kemudian akan ditargetkan untuk menjadi langkah selanjutnya Pak dari Pak Kapolda. Ya betul, betul. Jadi Kapolda karena ini atensi langsung, Pak Kapolda bersama beberapa PJU dan tim Dokes langsung membackup Polres Sorong Kota agar masalah ini segera teratasi. Oke, ini kan terjadi pertikaian antar dua kelompok. Bagaimana kemudian polisi mengantisipasi agar pertikaian ini tidak berbuntut panjang, terjadi pertikaian-pertikaian lanjutan, Pak? Ya. Kita sudah kepala kelompoknya, kepala orang yang dituakan di situ, kita melibatkan tokoh masyarakat di situ, tokoh adat. Ya mudah-mudahan Mas kita bantu masyarakat juga untuk mencegah tidak ada lagi informasi-informasi hoax atau apa yang malah memperkeruh situasi di wilayah Papua Sorong yang lagi terjadi seperti ini. Situasi di lokasi seperti apa Pak? Kita khawatirkan ada kemudian Sekarang sudah kelompok-kelompok kondusif, lain yang sekarang sudah kemudian kondusif. melihat di sana. Kalau sekarang sudah kondusif, tinggal pihak polisian lagi mencoba untuk olah TKP dan mencari saksi-saksi. Bisa diinformasikan sudah ada berapa saksi Pak yang kemudian dimintai keterangan? Masih untuk data realnya kami masih belum ini Mas, belum Oke. pastinya. Nanti Oke. kami akan tunjukkan di kemudian. Oke, dari dugaan sementara Pak, apakah ada kemudian pihak-pihak yang diduga sebagai provokator untuk terjadinya pertikaian? Kalau itu kami masih belum, itu tadi, semua masih dalam kita dalami Mas. Karena kejadian baru semalam jam 3 subuh, nanti bila sudah hasil pemeriksaan, sudah ada data, nanti akan kami berikan pada rekan-rekan media. Oke, tadi Bapak katakan dua kelompok ini bertikai dan juga sudah ditenangkan oleh pihak kepolisian, tapi apakah dari catatan kepolisian juga pernah ada pertikaian sebelumnya antara dua kelompok ini atau baru kali ini terjadi? Nanti kami konfirmasikan lagi Mas kalau itu Mas, karena kami minta data dulu ke Baik. Polres yang bersangkutan. Untuk jam Oke, operasi diskotik ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diinformasikan kepada kami Pak. Kalau aturan jam 1 malam sudah harus tutup. Jam 1 malam sudah harus tutup, tapi kemudian ini pertikaian berlanjut sampai Nanti pukul kita 3 begitu Pak ya? Ya, nah maka itu akan didalami lagi apakah itu persoalan proseduralnya mereka di mana, nanti kita akan coba cari tahu di situ dari pihak kepolisian Polres Sorong Kota. Kami melihat Oke, Mas, sejumlah anggota kepolisian Kami masih ada di menuju lokasi. bandara Baik. ini soalnya Baik. mau menuju ke Sorong. Baik, nanti kita akan hubungi Bapak lagi jika sudah memiliki informasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Oke, Adam terima Erwindi kasih, sudah Pak berbagi informasi kepada kami Oke, Mas. selaku Kabid Humas Oke, Mas. Polda Papua Barat. Baik, ini pemirsa adalah gambar terbaru yang ditampilkan oleh rekan kami Hanafi. Terlihat sejumlah anggota kepolisian masih melakukan olah TKP seperti yang diinformasikan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi bahwa situasi di sana sudah kondusif. Diinformasikan bahwa tempat hiburan malam ini sebenarnya menurut aturan hanya diperbolehkan untuk buka sampai pukul 1 malam. Tapi kemudian pada pukul 11 terjadi pertikaian antara dua kelompok yang berlatar kesukuan tadi diinformasikan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat, dan akhirnya pertikaian terjadi seperti ada salah paham dan ini memicu pertikaian. 19 orang informasi terbaru yang menjadi korban meninggal dunia akibat pertikaian di sana. 1 orang meninggal akibat senjata tajam yang itu terdiri dari salah satu anggota dari kelompok yang bertikai, dan 18 orang lainnya terjebak di dalam tempat hiburan malam ini yang disebut adalah diskotik Double O Sorong Papua Barat. Dan ironisnya juga informasinya adalah beberapa di antaranya atau sebagian besar di antaranya adalah karyawan dari tempat hiburan malam ini. Masih dicari tahu apakah memang kemudian tempat hiburan malam ini dikunci secara sengaja oleh salah satu kelompok atau memang mereka terjebak karena memang sudah ada api yang berkobar pada saat itu sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Hanafi, rekan kami masih terus memantau lokasi terbaru bagaimana kemudian kondisi di sana. Diinformasikan juga para korban sudah dievakuasi ke rumah sakit setempat yang berdekatan dengan lokasi pembakaran ini. Tapi kemudian pihak kepolisian masih
melakukan olah TKP untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab kebakaran dan juga mencari sejumlah barang bukti yang bisa menguatkan penyidikan polisi dan juga mencari keterangan saksi-saksi tadi diinformasikan oleh pihak Kabid Humas Polda Papua Barat. Masih dicari keterangan saksi untuk bisa mencari tahu secara lebih lanjut latar belakang terjadinya pertikaian ini. Tapi ditekankan juga oleh Kabid Humas Polda Papua Barat bahwa kedua kelompok yang bertikai saat ini sudah ada yang dimintai keterangan dan sudah ditenangkan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan-bentrokan lanjutan yang kemungkinan bisa saja terjadi jika hal ini tidak ditangani secara cepat oleh pihak kepolisian. Dan tadi juga diinformasikan bahwa pihak kepolisian mengatakan ini ada dugaan ketersinggungan dari salah satu pihak yang disebutkan masih berusia muda dari antara kelompok ini dan mengakibatkan pertikaian yang terjadi di sana. Pengembangan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan diinformasikan juga Kapolda Papua Barat akan menuju ke Kota Sorong untuk mengecek secara langsung dan akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Saya ingin kemudian menyapa lagi Hanafi yang berada di gambarnya ada di sisi kiri layar kaca Anda, pemirsa. Hanafi, bisa mendengar suara saya? Ya, oke. Baik, Hanafi, saya melihat tadi ada sejumlah petugas kepolisian. Mungkin Anda bisa informasikan kegiatan apa yang mereka sedang lakukan saat ini. Mungkin Anda bisa arahkan lagi kameranya sambil mengabarkan, tidak apa-apa, untuk sambil mengarahkan kameranya ke pihak kepolisian dan juga kita ingin mencari tahu gambar terbaru di sana. Silakan Hanafi. Ya. Dapat saya informasikan bahwa setelah selesai dilakukan proses evakuasi dan seluruh jenazah telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Teledu Solo Sorong. Kemudian seluruh aparat kepolisian sudah bergerak meninggalkan lokasi kejadian di sekitar tempat hiburan malam tersebut. Hanya tinggal beberapa personil aparat kepolisian yang masih terlihat melakukan pencarian untuk mencari bukti-bukti terkait dengan peristiwa pembakaran Double O tersebut, tempat karaoke tersebut. Ini pemirsa, ini adalah mobil yang merupakan salah satu yang dibakar yang terpasang di depan Double O, tempat hiburan malam tersebut. Kondisinya cukup ringsek, sudah terbakar habis dan belum dievakuasi, masih berada di sini pemirsa. Sekian Alfat. Hanafi, tadi juga kita sudah konfirmasi ke Kabid Humas bahwa pihak kepolisian masih menyelidiki mengenai kelompok-kelompok yang bertikai ini. Tapi mungkin Anda punya informasi di lapangan mengenai kelompok-kelompok ini. Apakah memang Anda bisa mengetahui atau mengidentifikasi mengenai kelompok-kelompok yang bertikai ini, Hanafi? Dari informasi yang kami dapat di lapangan, bentrokan ini adalah bentrokan bernuansa suku yang terjadi antara dua suku di Kepulauan Maluku, di Provinsi Maluku, yakni suku Kei dengan suku Pelau. Itu jadi penyebabnya sendiri itu pada sekitar hari Minggu malam Minggu terjadi aksi pemukulan di lokasi kejadian, lokasi tempat hiburan malam tersebut. Namun salah paham tersebut sempat sudah diselesaikan yang dimediasi oleh aparat kepolisian yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua kelompok yang bersitegang tersebut. Jadi secara ini sudah dilakukan proses penyelesaian, namun pada dini hari entah kenapa terjadi lagi aksi susulan yang memakan korban yang begitu banyak, Alfred. Jadi ini memang diawali terjadinya ada pemukulan pada Minggu malam, sudah dimediasi oleh pihak kepolisian, namun kemudian berlanjut lagi pada pertikaian pada dini harinya, begitu ya, pada Selasa dini hari tadi. Tapi kemudian dari pantauan Anda pada pagi hari ini, apakah masih terlihat ada
sejumlah orang mungkin yang bisa saja itu kemudian menjadi anggota dari para suku yang kemudian bertikai tadi di lokasi saat ini? Dari pantauan kami di lokasi kejadian sejak pagi tadi hingga siang ini tidak terlihat lagi kerumunan-kerumunan dari yang diduga dari kedua kelompok yang berada di sekitar lokasi kejadian. Yang ada hanyalah aparat kepolisian yang berjaga-jaga, kemudian para pengguna jalan yang melintas di depan jalan Sunan Boromir tersebut. Jadi seluruh masyarakat dari kedua belah pihak itu sudah terkonsentrasi di sekretariat masing-masing. Sekretariat masing-masing yang letaknya juga cukup jauh dari lokasi kejadian. Oke. Jika memungkinkan, bisa Anda arahkan lagi kameranya ke titik-titik lain yang bisa kami lihat lagi untuk kemudian kondisi terbaru di Double O ini, sambil Anda mungkin bisa gambarkan keseharian dari aktivitas tempat hiburan malam ini seperti apa? Ini adalah tampak dari ke arah bagian dalam menuju ke bagian luar. Jadi aktivitas di dalam areal Double O sendiri ini kalau siang begini itu situasinya sangat sepi karena karaoke Double O sendiri baru dibuka itu pada pukul 10 sampai jam 1 malam begitu, Alfat. Jadi untuk situasi saat ini memang di lokasi tersebut, lokasi ini sekarang itu terlihat sepi. Tidak ada aktivitas yang berarti di sekitar lokasi ini. Lokasi ini bisa ramai jika malam hari. Baik, Hanafi, gambar Anda masih kami butuhkan, jadi saya ingin meminta Anda untuk tetap memantau lokasi ini dengan gambar kondisi terbaru di sana, sambil saya menghubungi Kapolres Kota Sorong, ada AKBP Arinyoto, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Kapolres. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Kapolres. Mungkin bisa diinformasikan lagi mengenai kronologi kejadian, Pak. Awal mula terjadinya pertikaian di sana sehingga mengakibatkan 19 orang meninggal dunia ini seperti apa? Jadi awalnya ini kejadian pada hari Minggu pagi ya, dini hari, pukul 4. Itu memang ada di malamnya, Sabtu malamnya ada kejadian, memang ada pengunjung ya, pengunjung yang diduga pelaku ini mengunjungi masuk ke dalam bar, ya, barnya di Double O. Kemudian ada kesalahpahaman di sini, kemudian yang bersangkutan ini buang gelas di situ. Namun security-nya kebetulan juga orang dari kelompok ini, dari Ambon Pelo. Nah, kemudian ditegur karena kondisi di dalam bar tersebut tentu pasti kondisi sudah konsumsi miras. Ya, ada ketersinggungan, terjadi keributan di situ. Nah, kemudian dilanjutkan di luar. Di luar ternyata banyak sudah ada teman-temannya. Akhirnya kan kondisi cukup lumayan ramai. Akhirnya kita bisa redam, kita tenangkan masyarakat ini, kelompok masyarakat ini. Kemudian kita juga panggil ke Mapolsek waktu itu, sudah kita mediasi. Ya, karena memang dari salah satu juga ada melakukan perusakan terhadap sekretariat dari Ortega. Artinya Ortega ini orang-orang dari Tenggara ya. Nah, kemudian sudah kita mediasi, sudah kita pertemukan ya, dari kelompok dua kelompok ini atau kepala-kepala sukunya sudah kita pertemukan. Nah, namun kita mengantisipasi lagi kejadian pada siang harinya ada perusakan pos ojek dari masyarakat dari Ambon Pelo tersebut. Nah, kemudian dari situ kemudian sudah kita antisipasi kegiatan patroli, kita tingkatkan kegiatan ini, pengamanan patroli dan sebagainya kita lakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh, akhirnya bisa terkendali. Namun kemarin juga sudah kita panggil ulang dari dua kelompok ini, sudah kita temukan lagi, artinya kita sampaikan ini proses hukum berjalan proses hukum. Namun untuk masalah adat nanti akan kita juga mediasi, kita pertemukan. Kita sudah panggil juga dari kedua belah pihak lagi, kita panggil, namun nggak ada masalah. Namun malam sama masih kita tingkatkan juga kegiatan patroli untuk mengantisipasi ini. Nah, begitu kegiatan paling kita patrolinya kembali, baru perjalanan menuju ke wilayah Mapolres, ternyata dari kelompok ini sudah kembali lagi melakukan perusakan di sini di Double O. Kemudian kita datang, memang
kekuatan ya, terlalu kekuatan kita kalah banyak. Mereka ada sekitar 200-an orang ya masuk ke dalam double O. Kemudian kita sudah evakuasi nih beberapa pengunjung maupun karyawan dari bar tersebut. Ya. Kemudian sudah dinyatakan bahwa dari pihak manajemen juga sudah ngomong sudah clear di dalam sudah ada. Walaupun dengan kondisi kita terjepit waktu itu, kita selamatkan beberapa masyarakat ini. Tapi sebelumnya diawali dulu ada penyerangan itu karena ada satu masyarakat dari Ortega yang terkena bacok di kepalanya yang dinyatakan meninggal juga. Nah, kemudian mereka kembali lagi ke mana ke double O tersebut melakukan perusakan terus mereka membakar diskotik ini bar ini. Artinya sampai memang kemudian kita ya. Silakan Pak. Ya, kemudian kita udah evakuasi semua warga. Kemudian kita juga di luar sudah kita harus menyekat ini kedua belah kubu ini. Karena malam memang kedua belah kubu dari Ambon Pelo dan ini mereka sudah saling serang di tengah malam jam 12 sampai jam 1 malam itu sampai menjelang pagi. Maka kita bisa redam, kita panggil kekuatan lagi dari Batalion Brimob, kami undang, kami apelkan seluruh ini. Kemudian kita minta juga pengamanan markas ini dari satuan PNI juga batalion. Nah, kemudian kita bisa pukul mundur nih ya, dari dua kelompok ini kita bisa pisahkan, kita bisa lokalisir di sini. Nah, kemudian namun begitu tim pemadam kebakaran datang ke lokasi, bahwa disampaikan ternyata setelah dipadamkan di atas tuh di lantai 2-nya api dilihat. Ternyata ada beberapa yang diduga ini ternyata jenazah ya, beberapa jenazah dalam satu ruangan. Kemudian kita cek kembali ternyata memang benar kondisi dalam sudah ditemukan. Dalam satu ruangan itu ada beberapa jenazah awal kita ketahui 11. Kemudian dicek lagi, dibongkar lagi ternyata sudah tambah lagi 17 sampai 18. Demikian kondisinya. Tapi saat ini kondisi sudah kondusif, ini masyarakat juga dari pagi tadi sudah berjalan normal, lalu lintas aman. Kita sekarang saat ini juga mengantisipasi ada kegiatan pemakaman korban yang terkena bacok tadi. Ya, Pak Ari, dari satu ruangan yang ditemukan ada belasan orang terjebak di dalam sana. Ini memang dugaannya seperti apa Pak? Dari pemeriksaan awal begitu ya. Apakah memang ruangannya terkunci pada saat itu atau memang mereka terjebak ketika api sudah membesar? Jadi kalau dugaan kami sementara, memang kalau awal memang sudah dinyatakan keluar dari pihak manajemen bar bahwa sudah nggak ada orang lagi, sudah kita bantu evakuasi semuanya keluar. Nah, kemudian namun itu ada kemungkinan mereka terjebak ya di atas itu karena memang api dari bawah. Api terbakar dari bawah, kemudian naik mungkin mereka sudah tidak bisa keluar ya kondisi dengan api tadi mereka juga karena memang di lokasi itu tidak ada ventilasi, jendela dan sebagainya memang tertutup rapat. Kondisi bar memang seperti itu kan sehingga mereka tidak bisa untuk menyelamatkan diri. Kemungkinan seperti itu. Jadi memang dikonfirmasi bahwa mereka terjebak karena sudah ada kobaran api yang berawal dari lantai bawah sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri begitu Pak ya. Tapi ya, betul. dari kondisi jenazah sendiri apakah memang bisa diketahui apakah mereka kemudian para pegawai dari diskotik ini atau mereka pengunjung? Saya sudah konfirmasi ke pihak manajemen, memang ada beberapa kemarin nama-nama yang artinya termasuk nomor telepon beberapa pegawai yang dihubungi tidak bisa. Itu sudah menjelang pagi ya ditemukan, kami cek ternyata memang benar itu beberapa talent penyanyi, pemain musik dan sebagainya, memang karyawan di situ rata-rata. Baik, berarti memang diduga memang ada pegawai dan juga para talent yang kemudian mengisi acara di sana yang juga terjebak dan menjadi korban begitu Pak ya. Untuk sejauh ini sudah ada pihak keluarga yang mungkin menghubungi pihak kepolisian atau jika memang mereka merasa kehilangan mereka harus menghubungi kemana Pak? Belum ada, Mas. Nanti kita akan buat posko untuk sini ya, postmortem nanti mortemnya kita nanti akan koordinasi dengan kita sudah minta backup dari Polda, Polda nanti kita akan koordinasi juga ke DPI, ke Mabes Kemunan seperti itu arahan Bapak Kapolda. Pak Ari, apakah sejauh ini sudah ada sejumlah saksi? Tadi disebutkan oleh Kabid Humas Polda ada sejumlah saksi yang diperiksa. Ini informasinya saksi-saksi dari mana saja Pak? Kalau saksi memang sudah kita minta keterangan dari kedua belah pihak ya kemarin ya dari awal. Dan kalau saksi-saksi di sini sudah kita minta keterangan di lokasi sudah masuk ke beberapa karyawan sudah kita minta keterangan. Tadi malam itu.
Kedua belah pihak ini memang sebelumnya sudah pernah ada perseteruan Pak sebelum hari Minggu kemarin ya. Apakah punya sejarah pertikaian sebelumnya? Belum ada. Selama di sini belum ada. Kan satu dari Ambon Telau, satu dari sama-sama dari Maluku sebenarnya. Satunya dari Maluku Tenggara ya. Maluku Tenggara. Oke. Tadi dikatakan bahwa memang pemicunya adalah ada satu orang yang mabuk di dalam bar begitu Pak ya? Ya, betul. Dan kemudian terjadi pemukulan, kesalahpahaman, dan kemudian berlanjut kepada pertikaian yang terjadi Selasa dini hari tadi. Untuk jam operasinya tadi disebutkan ada pelanggaran di situ Pak, karena diharuskan sampai jam 1 tapi kemudian masih beroperasi cukup lama atau bagaimana Pak? Bisa diinformasikan? Nanti ini baru-baru kita minta keterangan juga ya, kita selidiki. Memang kejadian itu jam berapa? Saat kejadian memang kalau kita ketahui saat itu kejadian di luar itu jam 4 pagi. Oke. Di luar dari bar tersebut. Tapi di awalnya itu nanti jam berapa kita baru sedikit kita minta keterangan dari beberapa saksi. Pak Ari, tadi Anda sebutkan bahwa sudah ada kedua belah pihak kepala sukunya yang diperiksa. Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang ikut bertikai pada dini hari tadi, atau mereka sebenarnya berada di balik layar? Artinya kita kemarin para kepala suku kita panggil ya, kita memediasi. Artinya memang di sini bentuk-bentuk ketokohan ya dari beberapa suku ini memang menjadi upaya kita untuk melakukan pendekatan ya, galangan kepada masyarakat. Ya, artinya memang ketokohan yang harusnya mereka dengar ya masyarakat. Ini namun kemarin sudah kita panggil, kita pertemukan ya, ada beberapa kesepakatan yang nanti akan kita mediasi. Namun ini proses pidananya tetap jalan karena memang ada bentuk perusakan, kemarin juga ada pemukulan. Artinya tetap jalan nih proses pidananya. Namun nanti kegiatan mediasi secara aset kita akan juga lakukan. Belum kita panggil, kedua ini untuk tindak lanjutnya sudah 2 kali kita panggil dari dua belah pihak ini. Tidak ada apa-apa, memang dia menyampaikan mereka sepakat. Namun ini di grassroots-nya, ini di bawah tingkat bawah ini yang belum bisa dikendalikan memang. Iya, proses pidananya jalan. Nah, ini siapa yang kemudian menjadi objek pemeriksaan atau objek yang akan dikenakan proses pidana tersebut? Nanti kita akan lanjut ya Pak ya, setelah jeda ya Pak ya. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi.